Didukung oleh Subianto bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kerjasama dalam rangka mengatasi tantangan keamanan global secara bersama-sama. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur mundur dari jabatannya sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, selama 1 jam ke depan, kabar pemilu kada hari ini akan menyajikan sejumlah informasi terbaru menjelang pilkada serentak dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya Prita Zega, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Prabowo Subianto bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington DC, Amerika Serikat Selasa pagi waktu setempat. Salah satu yang menjadi pokok pembahasan kedua kepala negara adalah penguatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat, termasuk soal konflik di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington DC Selasa pagi waktu setempat. Saat memasuki gerbang Northwest White House, Presiden Prabowo Subianto disambut pasukan jajar kehormatan yang membawa 50 bendera negara bagian Amerika Serikat. Ini menjadi simbol penghargaan dan keakraban antar kedua negara. Tiba di West Wing Portico, Prabowo langsung disambut oleh penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenweg. Ethan lantas mempersilahkan Prabowo mengisi buku tamu kepresidenan di ruang Roosevelt sebagai tanda kehormatan kunjungannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden lantas menyambut Presiden Prabowo di Oval Office. Keduanya kemudian membahas sejumlah isu, diantaranya penguatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat hingga konflik di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, I'm looking forward to our discussion and welcome. I'd like to have you here, and the floor is yours. Thank you. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. United States for us is a great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Dalam pertemuan, Biden mengakui bahwa selama 75 tahun hubungan kerjasama Indonesia-AS adalah hubungan terkuat dan berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin agar lebih komprehensif. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Di mana pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini Lloyd Austin diterima di hotel tempat bermalam Presiden di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis dan kerjasama di bidang pertahanan.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di hotel tempat bermalam Presiden di Washington DC, Amerika Serikat. Sebelumnya, Prabowo diagendakan bertemu Menhan AS di Pentagon. Keduanya membahas sejumlah isu strategis dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut. Prabowo menyebut pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk saling bertukar informasi serta pandangan antara kedua belah pihak. Kemarin sama Gaza dan Cina Selatan sama ya kita bahas itu. Saya tetap menyarankan two-state solution. Sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa mencatat senjata segera. Ya. Laut Cina Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan, ya, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Dengan intensitas hubungan pertahanan yang terus berkembang antara Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan semakin solid. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatimah Albar, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Debat publik kedua 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Banten diwarnai bentrokan antar relawan di luar area debat. 3 orang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Bentrokan antar relawan pasangan calon kepala daerah Kota Serang terjadi di luar area debat publik kedua yang digelar KPU Kota Serang. Bentrokan tak bisa dihindari setelah aksi saling lempar baju, botol hingga batu antar relawan. Meski pihak kepolisian berusaha melerai, namun 3 orang mengalami luka-luka di bagian kepala. Ketiga korban yakni 1 orang dari pihak kepolisian dan 2 orang dari relawan. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Pihak KPU Kota Serang mengaku sudah melakukan pembatasan relawan dan memberitahukan kepada para tim relawan para pasangan calon. Namun relawan berbondong-bondong datang di luar area lokasi debat sehingga terjadi bentrokan antar relawan. Sedikit kericuan sedikit lah ya antara pasangan pendukung paslon ya. Sebenarnya dari jauh-jauh hari kita beberapa kali rapat koordinasi baik dengan LO paslon, dengan kepolisian, dengan Pol PP, dengan Disu dan sebagainya, dengan Bawaslu juga. Kita tuh sudah sepakat bahwa yang datang ke lokasi debat itu hanya 25 orang ya. Yang masuk ke lokasi itu hanya 25 orang ya. Nah, sementara tadi yang datang memang cukup banyak ya, lebih dari 20 orang. Sehingga yang di luar itu tidak bisa masuk karena yang masuknya cuma 50 orang ke lokasi ataupun tempat debat berlangsung ya. Sementara itu menurut polisi penyebab terjadinya bentrokan karena kesalahpahaman antar relawan. Tentunya masing-masing pihak sudah saling memahami bahwa ada kesalahpahaman sehingga disepakati saling memaafkan. Kemudian tadi pun dari para pihak yang menentukan sendiri untuk pengaturan kepulangan. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, para relawan akhirnya bersepakat untuk berdamai dan permasalahan dianggap selesai. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Saling dorong terjadi antara massa dan polisi saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Massa protes atas dugaan ketidaknetralan Sekda Wakatobi dalam pilkada serentak.
Keributan ini terjadi saat puluhan warga berunjuk rasa di depan kantor Bupati Wakatobi. Mereka terlibat saling dorong dengan polisi dan Satpol PP saat akan berusaha menerobos masuk ke dalam kantor Bupati. Massa juga sempat memukul-mukul mobil dinas milik Pemda Wakatobi karena mereka tidak bisa masuk ke kantor Bupati. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak untuk bertemu dengan Sekretaris Daerah Wakatobi, namun yang bersangkutan tidak kunjung keluar sehingga memicu amarah massa. Massa menuding Sekda Wakatobi berpihak kepada calon Bupati Petahana nomor urut 2 lantaran mengundang calon Bupati tersebut dalam kegiatan peresmian penerbangan perdana maskapai swasta di Bandara Matohara beberapa waktu lalu. Kericuhan mereda setelah Sekda Wakatobi Nadar keluar menemui para pengunjuk rasa untuk memberikan klarifikasi. Ia menyatakan siap dipanggil Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dinilai melanggar aturan. Kemudian presidennya juga kita paham presidennya sudah ada. Karena sudah pernah juga begini Pak, apakah kita bisa sepakat yang bertentangan dengan aturan? Diundang pada saat bagaimana caranya Bapak mau sepakat yang bertentangan dengan aturan? Dan mereka berjalan. Mereka hadir dua-dua pada saat pelantikan DPRD. Ya, ini maksudnya pertimbangan mereka terus. Nanti persoalan salah saya sudah diperiksa di Bawaslu Pak. Nanti kita serahkan ke Bawaslu dan juga. Dalam klarifikasinya, Sekda Wakatobi juga membantah tudingan tidak netral. Menurutnya, kedua paslon bupati dan wakil bupati diundang dalam kegiatan tersebut dalam kapasitas mereka sebagai tokoh masyarakat. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Kabar Pemilu Kada akan kembali hadir dengan kabar kampanye 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, mendekati hari pencoblosan, 3 pasangan calon gubernur Jakarta semakin gencar melakukan kampanye. Para calon gubernur melakukan kampanye terbuka dengan menawarkan program-program unggulan demi menarik hati para pemilih. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan dengan menyapa warga yang tinggal di kawasan Gang Sempit di Kampung Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kedatangan calon nomor urut 1 ini disambut antusias ratusan warga. Di tengah pidatonya, RK berpesan agar warga memilih pemimpin yang sejalan dengan pemerintahan pusat agar amanah warga Jakarta dapat tersalurkan dengan maksimal. Mau cari gubernur yang memang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu pasangan Ridho, ya. Jadi kalau presiden dengan gubernurnya kompak, satu koalisi, satu pilihan, ketika gubernur ngasih 10 kan nanti oleh Pak Presiden ditambahin 10 lagi. Jadi yang beruntung kalau presiden dan gubernurnya harmonis adalah warga, betul? Cagup Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun melakukan belusukan ke daerah Pademangan dan Cilincing, Jakarta Utara. Dharma berdialog sekaligus berbelanja masalah dari warga setempat. Dharma memaparkan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 2, di antaranya Getuk Tular Adab dan Tim Ekonomi Adab. Dharma juga meminta warga serius dalam menentukan pilihan ketika hari pencoblosan nanti. Saya hanya menghimbau gunakan 14 hari ke depan ini dengan maksimal, jangan terlena, jangan berleha-leha, daripada salah pilih, penderitaan panjang akan kita alami bersama. Oleh sebab itu, saya hanya menghimbau, percuma saya menyiapkan program-program yang genuine dan bermanfaat buat rakyat, tetapi kalau saya tidak terpilih, rakyat sendiri yang akan menyesal. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengunjungi kediaman Saparina Sadli yang merupakan tokoh akademisi, pendidik, dan pejuang hak asasi manusia. Pramono Anung mengaku sengaja meminta bertemu untuk bersilaturahmi dan membahas terkait kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Saya yang minta waktu, saya yang kemudian sowan ke beliau, dan menurut saya beliau adalah betul-betul seorang akademisi yang dalam usia 98 tahun masih sangat jernih.
kami diskusi hal-hal bagaimana kebijakan itu berpihak pada perempuan. Jadi apa yang sudah kami rencanakan untuk UMKM 70% kepada perempuan, termasuk dana 300 miliar itu direspon sangat positif oleh beliau-beliau semua. Pramono menyebutkan akan semakin gencar belusukan untuk meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihannya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apa saja agenda kampanye para paslon Pilkada Jakarta hari ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Putri Sofia di kampanye Akbar, Ridwan Kamil. Lalu ada Margareta Novita yang mengikuti agenda kampanye Dharma Pongrekun dan juga Faris Noval yang akan menginformasi kegiatan kampanye Pramono Anung. Kita akan ke Putri Sofia terlebih dahulu. Selamat sore Putri, silakan dengan laporan Anda, Putri. Selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa. Benar, hari ini 2 minggu menjelang pencoblosan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono menggelar kampanye akbarnya di lapangan Cenderawasih, tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Kampanye akbar yang bertajuk Satuin Jakarta ini memang dijadwalkan telah dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk pembukaannya sendiri ini akan digelar sebentar lagi, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk dari rangkaian kegiatan ataupun kampanye akbar yang dilaksanakan pada hari ini, tentunya Ridwan Kamil dan Suswono nanti pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat akan menyampaikan berbagai macam visi, misi, serta program kerjanya kepada masyarakat Jakarta yang memang tadi kami pantau sejak siang tadi telah memadati lokasi di lapangan Cenderawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, kompak dengan atribut yang identik dengan Ridho ataupun Satuin Jakarta yang menjadi tajuk dari kampanye yang digelar pada hari ini. Dan untuk siapa saja yang datang pada kampanye akbar hari ini, tadi Ahmad Zaki Iskandar atau Ketua DPD dari Golkar Jakarta ini telah mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini telah diundang dalam kampanye akbar yang dilaksanakan pada hari ini. Namun mayoritas yang datang ini merupakan para wakil-wakil dari partai-partai tersebut dan juga para sekjen dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KI Plus. Dan memang ada beberapa nama yang telah terkonfirmasi hadir, yakni adalah wakil Partai Golkar, ini adalah Adis Kadir, serta jajaran dari wakil ketua dan juga sekjen dari partai-partai yang tergabung oleh KIM Plus. Selain itu, Presiden PKS pun akan terkonfirmasi hadir. Selain itu juga ada sekjen Perindo, sekaligus juga ada perwakilan dari Partai Solidaritas Indonesia atau Grace Natali juga akan hadir dalam kampanye akbar yang dilaksanakan pada hari ini. Namun tidak hanya dari jajaran KIM Plus, tetapi juga masyarakat ini telah dihibur oleh berbagai band-band lokal, sekaligus nanti sore juga akan dihibur oleh band legendaris Indonesia yakni Dewa 19 yang menjadi daya tarik bagi para warga untuk datang sekaligus menyuarakan dukungannya kepada pasangan calon Ridho. Kami akan terus memantau apa saja yang nanti akan disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Untuk sementara demikian, Prita Zega kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri mengabarkan langsung dari kampanye RK. Kemudian kita akan lihat bagaimana dengan kampanye paslon nomor 2 yakni Dharma Pongrekun. Sudah ada Margareta Novita di sana. Selamat sore Margareta, bagaimana dengan agenda kampanye Dharma Pongrekun sore hari ini? Ya pemirsa, hari ini agenda kampanye datang dari paslon independen nomor urut 2 dari Cagup Dharma Pongrekun yang hari ini melakukan dialog, kemudian juga sapa warga dan belusukan di daerah Lebak Bulus dan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan wilayah atau daerah di sekitar rumah dari Cagup Dharma Kun. Dan untuk saat ini di belakang saya ini Cagup Dharma masih sangat semangat untuk mensosialisasikan juga memaparkan visi misi dan juga program-program unggulan dari paslon nomor urut 2. Salah satunya ada GTA pemirsa, tapi ini bukan games Grand Theft Auto, tapi ini getuk tular adab yang memang digemborkan oleh paslon nomor urut 2. Nah, selain itu Dharma juga memaparkan adanya program-program lainnya seperti tim ekonomi adab, kemudian juga jaminan babe. Dan tadinya Dharma juga turut membagi-bagikan kaos dan juga topi yang bertuliskan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, selain itu ada juga tanya jawab dengan warga pemirsa, dan tadi sempat ada satu warga yang mengeluhkan bahwa dirinya belum mendapat surat untuk mencoblos pada hari pencoblosan dan langsung ditanggapi oleh Cagup Dharma dan nantinya akan dievaluasi dan disampaikan ke KPU. Nah, untuk selanjutnya Dharma masih akan berbelusukan
ataupun berdialog dengan warga di sekitar Cilandak. Dan untuk Cawagup sendiri dari paslon nomor urut 2 Kun Wardana ini melangsungkan agenda terpisah, yakni menjadi pembicara ataupun melakukan diskusi di Velodrome Jakarta Timur. Untuk sementara demikian agenda dari paslon nomor urut 2, kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta. Selanjutnya pemirsa kita akan lihat paslon nomor 3, ada Faris Naufal di sana yang akan siap mengabarkan dari kegiatan kampanye Pramono Anung. Silakan dengan laporannya Faris. Ya baik, selamat sore untuk giat kampanye dari calon gubernur nomor urut 3 DKI Jakarta untuk Pramono Anung. Ini baru saja usai, tadi ia melakukan bedah buku dengan beberapa panelis dan juga sejumlah mahasiswa di salah satu universitas di daerah Jakarta Timur. Dan dalam kesempatan tadi ia sempat memaparkan visi misinya, di mana diantaranya ia menyebutkan akan menambah penerangan taman, karena pasalnya taman itu ramainya di malam hari. Maka dari itu jika ia terpilih menjadi gubernur Jakarta nanti ke depannya, ia akan menambah penerangan dan juga membuka taman 24 jam. Jadi tidak ditutup saat malam hari. Dan ia juga tadi menyebut beberapa kali nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, di mana ia mengatakan bahwa ia juga nanti akan melanjutkan program-program dari Anies Baswedan yang dirasa belum tuntas atau yang memang sudah tuntas akan diperbaiki lagi. Contohnya salah satunya ini Jakarta International Stadium yang tidak hanya dipakai untuk menonton pertandingan bola saja, namun di JIS ini juga telah digunakan untuk menonton konser-konser besar, yang mana ia mendapatkan banyaknya keluhan dari pengunjung, seperti di salah satu konser dari band luar negeri, banyak pengunjung yang harus berjalan 1-2 jam untuk menuju ke venue, dan juga adanya masalah parkiran yang kurang memadai, itu juga dirasa menjadi salah satu prioritas dari Cagup DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Dan juga untuk isi bedah buku di salah satu universitas di Jakarta, ia tadi buku yang berjudul Jakarta Menyala Sukses Mendunia, ini dijelaskan tadi oleh Pramono Anung, berisikan bagaimana perjalanan hidup seorang Pramono Anung dari nol hingga sekarang, sampai ia menjadi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di tahun 2015, lalu di periode 2019-2024, sampai ia akhirnya di titik ini mendaftar menjadi calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3. Dan ia berharap dari launchingnya buku ini warga bisa lebih mengenal dekat seperti apa sosok Pramono Anung dan juga sisi lain dari Pramono Anung yang diharapkan bisa menginspirasi dan juga pastinya mendapatkan simpati dan juga empati ataupun dukungan dari warga DKI Jakarta yang membaca buku Jakarta Menyala Sukses Mendunia. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faris Novel. Nampaknya ketiga paslon ini terus gencar melakukan kampanye jelang Pilkada serentak pada 27 November tadi. Dan kita sudah mendengarkan laporan dari Faris Novel, kemudian Putri Sofia dan juga Margareta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali pemirsa. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi nasional bersama para Kasatpol PP, pemadam kebakaran dan penyelamatan hingga BPBD seluruh Indonesia. Rakornas ini digelar untuk memetakan daerah-daerah yang rawan konflik maupun bencana alam menjelang Pilkada. Rapat koordinasi nasional bertajuk Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat digelar di kawasan Pacenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadirkan para Kasatpol PP, pemadam kebakaran dan penyelamatan hingga BPBD seluruh Indonesia. Rakornas digelar guna mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, tertib dan lancar jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kita tentu harus antisipatif, proaktif untuk meyakinkan bahwa pesta demokrasi ini bisa berjalan lancar. Karena peran utama dalam sejarah bangsa, maka tentu kita harus betul-betul siap. Kita harus petakan daerah-daerah yang rawan, baik rawan konflik maupun rawan bencana. Rakor juga digelar untuk memetakan daerah-daerah yang rawan konflik maupun rawan bencana alam agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta memastikan larangan untuk membangun tempat pemungutan suara di ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Meski demikian, pemanfaatan RPTRA dapat dilakukan bila terjadi kondisi darurat atau bencana alam. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta terus melakukan sosialisasi menjelang pelaksanaan pilkada. Di antaranya melarang penggunaan prasarana di ruang publik terpadu ramah anak sebagai tempat pemungutan suara. Rekomendasi itu berdasarkan hasil dialog KPU dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Perlindungan Anak. Meski demikian, RPTRA dapat digunakan sebagai TPS bila terjadi kondisi mendesak atau adanya bencana di sekitar permukiman yang hendak melakukan pemungutan suara. Kecuali kami bersepakat dengan Dinas Pemprov DKI Jakarta untuk penggunaan RPTRA tidak bisa digunakan sebagai TPS karena rekomendasi dari Komnas Anak dan juga Pergub tentang RPTRA yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Jadi kami memahami situasi itu, jadi kami relokasi. Kecuali nanti ada situasi seperti bencana, banjir dan sebagainya, kami minta izin untuk digunakan kalau kondisinya memang darurat seperti itu. Sementara itu, praktisi media Rocklin Anderson menyampaikan mendekati hari pencoblosan, peran media dianggap penting untuk mensosialisasikan pilkada yang damai. Kedepannya mungkin media ini di sisa waktu ini pemberitaannya harus seimbang, harus berimbang, karena tensi politik menjelang 27 November nanti pasti akan tinggi. Jadi media harus membuat berita yang menyejukkan, membuat berita yang memberi kesan damai. Saat ini kesiapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta telah mencapai 90%. Logistik pun telah disebar ke hampir seluruh kecamatan di Jakarta. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur atau yang akrab disapa Paman Birin mundur dari jabatannya yang disampaikan di depan pegawai di lingkup Pemprov Kalsel di Banjarbaru. Pengunduran diri Sahbirin Nur dilakukan Paman Birin lepas sebagai tersangka KPK setelah menang pra-peradilan sehari sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri Sahbirin Nur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Halid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Suasana haru pun terjadi saat Paman Birin, sapaan akrab Sahbirin Nur, berpamitan dalam pidato singkatnya. Dalam sambutannya, Sahbirin juga memohon maaf kepada pegawainya apabila selama menjabat ada terdapat kesalahan. Surat pengunduran diri Paman Birin sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto. Mulai hari ini, tadi saya sudah tanda tangani dan sudah dibawa pengacara kita ke Jakarta. Saya mohon pamit mengundurkan diri sisa-sisa jabatan Gubernur 2024 ini. Kalian yang berbahagia, berat memang, namun ini yang harus kami jalani. Pengunduran diri Sahbirin Nur dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dilakukan setelah Paman Birin menang pra-peradilan sehari sebelumnya, di mana status tersangkanya oleh KPK dicabut oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan ini diambil Hakim Tunggal Afrizal Hadi berdasarkan fakta dan kesaksian sejumlah ahli selama persidangan. Padahal dalam eksepsinya, tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca OTT pada 6 Oktober lalu. Namun, eksepsi tersebut ditolak Hakim. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon Sahbirin Nur untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena sudah bersudah bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal. 3. Menyatakan tidak sah dan tidak diberikan komunikat tersangka terhadap pemohon Sahbirin Nur oleh termohon. 4. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik garis 19 garis 00 garis 1 garis 10 24 tanggal 7 Oktober 24 dan tanggal 7 Oktober 24 untuk surat
Penuntutan penyidikan nomor B-59-D-00-23-10-2024 tanggal 7 Oktober 2024 atas nama Sabrinur adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan perkaranya terdakwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan ini, maka Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur tak lagi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkup Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Jakarta, Rahmat Aidi, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada, pemirsa. Debat publik putaran ketiga Pilgub Sumut berlangsung seru. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi saling serang argumen, salah satunya di tema pemerataan pembangunan. Dalam tema ini, Bobi menanyakan perihal rencana pengembangan peningkatan bahan bakar B35 ke B100 di Sumatera Utara. Pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, boleh dijelaskan sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%. Itu dari nabati. Sisanya baru. Itu dari sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak. Di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit, Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati. Ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit, Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai.
Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik, Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian. Itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung untuk memenangkan pasangan Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans di Pilkada Jawa Timur. Mega meminta seluruh kader partai bersatu padu untuk memenangkan pasangan Risma Gus Hans. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan pentingnya komitmen seluruh kader PDIP untuk memenangkan pasangan Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans di Pilkada Jawa Timur. Instruksi tersebut disampaikan Megawati saat menggelar rapat konsolidasi dengan kader partai yang digelar secara tertutup di salah satu hotel di Surabaya. Menurut Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Kanang Sulistiono, pesan utama Megawati adalah agar seluruh petugas partai, mulai dari calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hingga anggota legislatif di berbagai tingkatan, bersatu padu untuk memenangkan pasangan Tri Risma Gus Hans. Kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Bu Risma Gus Hans. Ya. Sehingga semua harus terkonsentrasi penuh untuk turun ke bawah, ke lapangan, sampai kepada pemilih. Juru kampanye nasional PDI Perjuangan Seno Bagaskoro mengungkapkan bahwa Megawati secara khusus memilih untuk turun langsung dalam pemenangan pasangan Risma Gus Hans karena hubungan dekat antara Megawati dan Risma. Maka hari ini di Jawa Timur konsolidasi ini dilakukan karena calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan bukan sekedar kader partai, tetapi adalah sahabat dari Bu Mega. Bu Risma ini adalah sahabat bercerita. Berbagai persoalan rakyat diceritakan dengan begitu gamblang, berbagai persoalan rakyat dapat ditemukan solusi konkretnya. Maka Bu Mega mengatakan kepada seluruh kader bahwa kita wajib untuk bergerak. Maka dibangun suatu komitmen bersama dari seluruh anggota DPRD Provinsi, DPR RI, termasuk DPRD dari kabupaten kota. Dengan konsolidasi ini, Megawati berharap seluruh jajaran PDI Perjuangan di Jawa Timur bisa bergerak secara serentak untuk memenangkan Tri Risma Gus Hans yang dianggapnya sebagai pasangan terbaik untuk memimpin Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.